Ya, bawaan Ciri-ciri dari muka merpati nih, tinggi birunya setut kencang. keret banget ya, Ciri-ciri teman-teman. merpati terbang tinggi stabil. Jamu merpati giring keras. Cara membuat jamu merpati agar giring keras. Jamu merpati giring keket. Video-video terbaru saya nih nyabet teman-teman. Nih, habis ini merpati masuk. Nih, kawin teman-teman. Ngebom. Lost door, gambir. Woi, turun semua. Wih, belantong. Oke, ini ada kelabu telampit, giringnya super keket ya. Nyabet. Orok. Hei. Nih. Wih. Turun. Wih. Wih, kenceng banget, ngebul, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Ale Merpati. Jadi di video kali ini saya bikinkan tutorial cara memilih merpati yang bagus. Ciri-ciri merpati yang bagus, rapaan burung merpati yang bagus. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru nonton video saya, silahkan gabung, pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan burung merpati, komen aja di kolom komentar buat motivasi kita semua, sahabat-sahabat merpati dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya nggak ada maksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman selama saya beternak burung merpati, selama saya melatih burung merpati. Buat teman-teman yang ada pertanyaan pengalaman burung merpati, komen aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang pengen nonton merpati saya di saat merpatinya terbang ya, link videonya ada di deskripsi. Saya pakai jersey warna biru, merpatinya namanya Mercy. Link videonya ada di deskripsi. Di situ ada video merpati terbang ya. Saya klepek burung sendiri. Saya pakai jersey warna biru. Merpatinya kelabu merah. Kebetulan dapat jagungan teman-teman. Link videonya ada di deskripsi. Saya mulai dari burung yang pertama, ada burung gambir. Ciri-ciri merpati yang mau terbang tinggi ya. Jadi merpati terbang tinggi yang paling diutamakan itu bulu lar, bulu sayap. Bulu larnya lebar-lebar, batang lidinya gede-gede. Bulu sayapnya lebar-lebar, batang lidinya gede-gede. Ciri-ciri merpati terbang tinggi, stabil. Ada dua macam bentuk bulu lar ya. Ujung bulu sayap lancip sama ujung bulu sayap bulat-bulat. Kedua macam bulu sayap sama-sama bagus. Yang lebih cepat stabil itu yang ujung bulu sayapnya bulat-bulat. Poin penting merpati terbang tinggi, kita pilih bulu lar yang lebar-lebar, rapat ya, rapat, bener-bener rapat teman-teman. Pas dibuka rapat, batang lidinya gede-gede. Lanjut ke tulang dada, kita pilih tulang dada yang dari depan tempolok besar teman-teman. Kita pilih tulang dada yang dari depan tempolok besar. Ciri-ciri burung merpati, bawahannya kasar. Lanjut ke mata merpati, kita pilih yang jernih ya. Kalaupun buram nggak masalah, jernih, buram, kadang ada yang buram ya, tapi memang nggak masalah, bener-bener nggak masalah. Yang paling penting untuk mata, poin penting untuk mata merpati ini titik hitam di tengah, jangan sampai pudar.
biasanya pinggir-pinggirnya itu ada yang buram-buram seperti gelap ya, cilamasnya agak buram, tapi itu nggak masalah karena saya ada pengalaman ya melatih burung merpati dengan mata-mata yang buram-buram, itu tetap awas merpatinya, tetap jadi player intinya ya, bisa jadi player, lolos jadi player intinya. Jadi poin penting kita memilih mata merpati titik hitam ini pupil hitam di tengah nggak pudar. Adapun bentuk titik hitam yang nggak bulat, ada yang lonjong, itu memang ada karena memang bawaan dari lahir. Tes ya mata merpati yang normal yang bagus, sederhana saja kita pandang mata merpati, wajah kita, badan kita ada di titik hitam, berarti matanya normal. Jadi seperti ini. Kalau kita punya bahan merpati, pijikan atau bahan merpati beli di pasar yang dilatih di lapak ya, rencana kedepannya buat lomba merpati, berarti kita harus sesering mungkin melatih burung merpatinya di jam-jam lomba, dari jam 9 pagi sampai selesai waktu bahan sampai jadi player teman-teman. Jadi merpati nggak akan kaget ketika dilombain ya, karena sudah fisiknya udah bagus, merpati sudah sering terbang di terik-terik matahari, terik panas ya. Beda dengan merpati player, bisa terbang 10 kali tapi jam 5 sore. Setiap hari jam 5 sore kalau nerbangin merpati ya. 10 kali setar, ngolong terus. Tapi ketika dilombain di jam-jam yang terik, itu langsung beda kinerjanya. Biasanya hanya kuat 2 kali terbang. Ketiganya sampai finish pun nggak bisa turun karena fisiknya udah kendor, nggak kuat terik matahari, karena hanya sering dilatih di jam-jam sore, jam 5 sore misalkan ya. Jadi seperti itu, merpati lomba harus dikondisikan dengan kondisi cuacanya, karena memang lomba merpati itu di jam-jam 9 pagi sampai selesai ya, di jam-jam pagi sampai selesai. Kalau merpati cuma dilatih, diterbangin ya, di lob di jam-jam sore, nanti kaget. Dan nggak ada istilah mata merpati ini takut diterbangin panas-panas ya, mata kuning, mata air, mata putih, mata hitam, takut diterbangin panas-panas turun ke atap, ke pohon. Itu kesalahan yang kurang pendapat yang kurang tepat ya. Jadi merpati itu tergantung latihannya, karena kalau merpati sesering mungkin dilatih di jam terik, di jam lomba, merpati akan terbiasa teman-teman ya. Faktor-faktor merpati hinggap ke pohon, hinggap ke atap. Pertama, merpati kurang fit ya. Kita nggak tetap diterbangin. Merpatinya malah turun ke atap, turun ke pohon ya. Jadi seperti itu. Kedua, burung merpati player diganti betina, kurang cocok sama betina ya. Kinerjanya juga akan berubah, yang harusnya tinggi turun malah ngebuang. Untuk adaptasi player ganti betina geber baru biasanya agak lama, sampai 3-4 buangan telur ya. Nggak bisa instan intinya, nggak cukup 1 buangan telur langsung adaptasi dengan betina baru. Lanjut, pinggang kita pilih yang ramping ya, pinggang merpati yang ramping. Ciri-ciri tembakannya keras, pinggangnya ramping. Bahu tebal ya, bahu tebal. Kita pilih bahu yang tebal. Bagian ketiak ini tebal. Capit udang ya. Karena saya udah pernah melatih burung kolong bebas, bukan melatih ya. Jadi ada player kolong bebas, saya latih di kolong meja. Saya sampai setar ya. Burungnya itu mau ke betina, mau jatuh ke tanah juga ya, nggak selalu ke bantal. Setelah saya raba capit udangnya itu rapat, lunak teman-teman. Cuma burungnya itu punya sifat tinggi turunnya itu besar ya. Jadi yang paling utama di kolong bebas itu merpati punya sifat tinggi turunnya itu bagus.
Kalau untuk capit udang bentuk apapun masuk teman-teman, untuk kolong bebas. Kalau untuk kolong meja saya sendiri pilih yang renggang, lurus tebal renggang ya. Ini merpati capit udangnya lurus tebal renggang. Renggangnya bisa ukuran jari manis ya. Jarak bisa jari manis ini di tengah-tengah capit udang atau lebih ya. Renggangnya lebih renggang daripada jari manis. Kita ke paruh merpati yang bagus, runcing ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Kalau runcing ini tinggi turun atas kepala. Bentuk kepala ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak. Itu sudah bawaan dari indukan, karena merpati di zaman modern sekarang ini banyak disilang-silang ya. Bentuk kepala bulat, lonjong, kotak, semuanya bagus. Seperti bentuk badan ada yang bulat, yang lonjong ya, kotak, semuanya bagus. Itu memang bawaan dari indukan. Giring keras bawaan dari indukan. Pegangan badan merpati yang kasar cenderung lebih berisi, kenyal, lentur, berisi ya, berisi, nggak ngapas ya, berisi teman-teman. Yang tiganya itu ada setut dornya ya. Lanjut, karena ini burung nggak ada ekornya, saya ambil burung yang punya bulu ekor ya. Sekalian saya jelasin, saya pilih bulu ekor. Kita pilih bulu ekor yang nutup ya, nutup. Bisa seperti sendok atau nutup ya, sekedar nutup nggak apa-apa, yang penting nutup ya. Ada yang seperti sendok seperti ini. Ujung bulu sayap lentur, ujung bulu ekor lentur. Ujung bulu sayap ini lentur, ujung bulu ekor lentur. Jumlah bulu ekor ini untuk merpati biasa ya, rata-rata umumnya ada 12 jumlah bulu ekor. Tinggal teman-teman hitung jumlah bulu ekor merpati teman-teman. Kalau ada yang jumlah bulu ekor 13, kita tetap latih nggak apa-apa. Tapi saya menghindari jumlah bulu ekor yang 14. Karena apa? Terlalu megar seperti burung kipas ya. Jumlah bulu ekor 14 itu 14. Saya hindari, nggak saya latih di kolongan. Ya, terlalu megar ekornya seperti burung kipas ya. Karena yang umumnya ini jumlah bulu ekor 12. Capit paruhnya runcing ya, matanya mata air, ini mata putih. Bahunya tebal ya, bagian ketiak tebal. Tulang dadanya besar. Tulang dada besar ya. Pinggangnya ramping. Capit udangnya lurus tebal renggang keras. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ada pertanyaan burung merpati, tutorial burung merpati, jamu merpati, merpati berancah, merpati lenjeh, tinggal teman-teman geser ke bawah, banyak video burung merpati ya di bawah ini. Tutorial burung merpati tinggal geser ke bawah. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.